Sila yang mempengaruhi suaminya ataupun Rapa untuk segera mengambil Raisa dari tangan Kinan. Dan di sini Sila pun mengatakan kepada suaminya jika yang berhak mengurus dan membesarkan Raisa adalah suaminya, bukanlah Kinan. Dan jika Rapa hanya diam saja, maka hak Rapa akan diinjak-injak oleh sepupunya tersebut. Dan menurut Sila, masa depan Raisa itu ada di tangan Rapa. Jadi seharusnya Rapa yang menentukan. Lalu Rapa pun membenarkan apa yang baru saja dikatakan istrinya tersebut. Karena Raisa adalah anaknya, Rapa memang yang berhak mengurus Raisa adalah Rapa, bukannya Kinan. Lalu di sini Sila pun berjanji jika Rapa mendapatkan Raisa dari Kinan, Sila pun akan menyayangi dan mengurus Raisa seperti anaknya sendiri. Sila pun berharap semoga saja Raisa dapat mengembalikan kebahagiaan mereka seperti dulu. Dan Rapa pun menyadari jika Rapa harus membuka lembaran baru dengan istrinya, yaitu Sila. Karena bagaimanapun Rapa sudah banyak melewati semua bersama Sila. Dan dengan begitu Rapa pun bertekad untuk mendapatkan Raisa kembali. Dan yang selanjutnya terlihat Kinan yang bangkit dari keterpurukannya, kembali menjalani aktivitasnya seperti Kinan yang ditemani sahabatnya Jepri. Kinan pun datang kembali ke kantornya. Lalu di sini Kinan pun yang datang teringat kepada Almira dan terbayang ketika bagaimana Almira dan Kinan jatuh cinta pada pandangan-pandangan yang membuat kita baper tentunya yang menyaksikannya. Kinan pun yang merasa kebingungan setelah kembali ke kantornya. Dirinya pun tidak punya semangat dan kebingungan kali ini motivasinya apa, serta tujuannya pun masih kebingungan. Karena dulu ia datang ke kantor tersebut bertujuan untuk bertemu dengan Almira. Dan sekarang Almira pun sudah pergi, maka dari itu Kinan pun merasa bingung untuk apa yang akan dilakukannya sekarang. Lalu tiba-tiba Sila dan Rapa pun datang ke kantor Kinan dan menghampiri Kinan. Tanpa basa-basi lagi, di sini Rapa pun langsung mengatakan jika Raisa yang sudah 1 bulan bersama Kinan, Rapa meminta agar Kinan mengembalikan Raisa dengan alasan jika Rapa adalah ayah kandung dari Raisa. Namun di sini Kinan pun dengan tegasnya mengatakan jika dirinya tidak akan memberikan Raisa kepada Rapa. Karena Raisa adalah peninggalan satu-satunya yang sangat berharga dari Almira untuk Kinan. Kinan pun tidak akan pernah memberikan Raisa kepada siapapun. Namun di sini Rapa pun meyakinkan ataupun bersikukuh jika Kinan tidak berhak atas Raisa. Lalu Sila pun membenarkan juga ucapan suaminya tersebut karena di sini yang memang berhak adalah Rapa, karena di sini Rapa adalah ayah kandung dari Raisa. Lalu Kinan pun menjawab dan mengiyakan jika Rapa memang ayah kandungnya Raisa, tapi Rapa adalah ayah kandung yang dipaksakan. Rapa pun tersinggung dengan ucapan Kinan tersebut dan bertanya apa maksud dari ucapan Kinan. Kinan pun mengatakan jika Rapa menikahi Almira hanya untuk satu tujuan, yaitu hanya punya anak, jadi Raisa lahir bukanlah berdasarkan cinta. Dan apakah orang seperti Rapa layak disebut seorang ayah? Lalu Rapa pun yang mendengar ucapan tersebut dari Kinan, di sini Rapa pun naik pitam sehingga Rapa membentak Kinan untuk menjaga perkataannya. Lalu Jepri yang mendengar keributan tersebut langsung datang menghampiri mencoba melerai pertengkaran antara saudara sepupu tersebut. Dan Jepri di sini mengingatkan jika semua masalah dapat diatasi karena ini adalah negara hukum. Kinan pun yang sangat kecewa kepada sepupunya karena atas perlakuan Rapa kepada Almira semasa hidup Almira,
Di sini Kinan pun menantang jika Rapa ingin memukul Kinan, Kinan pun mempersilahkan. Dan kalaupun Rapa akan mengambil ataupun mencoba merebut Raisa dari Kinan, Kinan pun mempersilahkannya. Namun di sini juga Kinan mengatakan jika Rapa harus siap-siap saja bertemu Kinan di pengadilan. Lalu Kinan juga mengingatkan kepada Rapa dan Sila jika dirinya masih mempunyai bukti perjanjian Rapa kepada Almira yang tidak manusiawi sekali. Karena hal itu Rapa dan Sila pun bisa masuk penjara dan hidup mereka pun akan hancur. Dan sekali lagi Kinan pun menegaskan kepada Rapa dan Sila untuk mengecamkan perkataan Kinan jika Kinan akan tetap mempertahankan Raisa dan tidak akan pernah memberikan Raisa ke Rapa dan Sila, orang yang membuat ibu Raisa menderita semasa hidupnya. Namun jika Rapa dan Sila masih saja tetap ingin mengambil dan merebut Raisa, maka mereka pun harus melewati mayat Kinan terlebih dahulu. Dan Kinan pun sangat membenci serta tidak bisa menahan emosinya kepada Rapa maupun Sila. Di sini Kinan pun akhirnya meninggalkan Rapa dan Sila yang masih berada di ruangan kantor Kinan. Namun terlihat yang selanjutnya Suci yang berhasil ditangkap oleh anak buah Pak Harun. Lalu Suci pun disekap dan dibawa masuk ke dalam mobil anak buah Pak Harun. Lalu kebetulan sekali Kinan pun menyaksikan bagaimana anak buah Pak Harun memaksa Suci untuk masuk ke dalam mobilnya. Yang pada akhirnya Kinan pun menyelamatkan Suci dari anak buah Pak Harun, membawa Suci pergi menjauh dari anak buah Pak Harun tersebut. Lalu Kinan pun menurunkan Suci yang sudah selamat dari anak buah Pak Harun. Tiba-tiba Kinan pun mendapatkan telepon dari Yuyun jika Raisa di rumah rewel dan badannya pun demam. Lalu di sini Kinan pun yang khawatir cepat-cepat pulang untuk memastikan keadaan Raisa. Dan Suci pun yang mendengar jika Raisa sedang sakit. Di sini Suci pun sangat khawatir, lalu meminta agar Kinan mau membawa Suci bertemu dengan Raisa. Namun di sini Kinan pun yang sudah terpengaruh dan tertutup dengan rasa kekecewaan, Kinan pun mengatakan jika dirinya tidak akan membiarkan pembunuh ibunya Raisa bertemu dengan Raisa. Lalu Kinan pun meninggalkan Suci begitu saja. Dan di sini Suci yang teringat dengan janjinya kepada Almira dulu jika dirinya akan menjaga orang-orang yang sangat Almira sayangi, yang terutama adalah Raisa, anak sematawayang Almira. Di sini Suci pun mengikuti Kinan pulang dan sesampainya Suci di rumah Kinan, namun Suci pun dihadang oleh Pak Giman yang diperintahkan oleh Kinan tidak memperbolehkan Suci untuk masuk apalagi bertemu dengan Raisa. Suci pun berusaha membujuk Pak Giman ataupun memberontak agar Suci dapat masuk dan bertemu dengan Raisa. Namun yang pada akhirnya usahanya itu pun gagal. Lalu Suci pun memutuskan untuk segera pulang. Namun seketika Suci pun beranjak pulang, di sini lagi-lagi anak buah Pak Harun menemukannya. Dan lagi-lagi Suci pun ditarik ataupun diseret untuk dapat masuk ke dalam mobil anak buah Pak Harun. Namun tiba-tiba Ibu Sarita pun melihat kejadian tersebut, lalu menolong Suci dari kejahatan anak buah Pak Harun. Yang pada akhirnya Suci pun selamat kembali. Namun di sini Ibu Sarita pun mengenali Suci jika Suci adalah saudari dari Almira. Dan di sini Ibu Sarita pun bertanya sedang apa Suci di sini, lalu bagaimana Suci bisa dikejar oleh anak buahnya Pak Harun. Suci pun mencoba menjelaskan jika dirinya sangat khawatir kepada Raisa yang rewel dan demam. Lalu di sini Ibu Sarita pun berpikir akan lebih baik jika Suci menjadi baby sisternya Raisa karena Suci adalah saudari ibunya. Jadi Ibu Sarita pun yakin jika Suci dapat mengurus dan merawat Raisa dengan baik.
Ibu Sarita menyadari jika dirinya tidak bisa mengurus Raisa karena Ibu Sarita maupun Andini sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ibu Sarita juga tidak ingin Raisa terus mengganggu Kinan yang baru saja kembali dari keterpurukannya dan baru saja kembali bekerja. Yang pada akhirnya Suci pun bersyukur kini dapat bertemu dan mengurus Raisa seperti yang diamanatkan Almira kepadanya. Nah pemirsa, mungkin itulah ulasan sekaligus prediksi yang dapat channel ini hadirkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan alur cerita selanjutnya, saksikan keseruan sinetron Suci Dalam Cinta yang tayang setiap hari pukul 19.40 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun dalam penyampaian saya yang kurang baik, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.